Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi setiap kita. Shalom. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada sore hari ini. Dan sore hari ini mewakili Gembala Sidang yang terkasih dari Mount Hermon Church, Bapak Pendeta Hari Saragi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di ibadah Praise and Worship pada saat sore menjelang malam hari ini. Kita percaya bahwa malam hari ini adalah malam lawatan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Amen. Karena firman-Nya janji Dia bertahta di atas puji-pujian setiap umat-Nya. Amen. Dan di saat kita memuji menyembah Tuhan, maka kuasa-Nya bekerja bagi saya dan saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Amin. Bersyukur. Haleluya. Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Terpujilah namamu, Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Thank you, Lord. Kami datang di hadapan Tuhan sore hari Yes. dengan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang menuntun setiap kami, Amin. tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang setiap hidup kami sampai Amen. pada sore hari ini Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan buat segala yang kami kecap dalam hidup kami. Yes. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu terus mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami rindu bukan ibadah rutinitas yang kami hadiri, tapi kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati hadirat-Mu tercurah di tempat ini, melawat menjamah setiap, memulih, bahkan menyembuh setiap. Amin. Amin. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengalir dengan sebebas-bebasnya di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Mengalir kuasa-Mu Yesus, Yesus. Kami percaya. Mengalir kuasa-Mu, jamah setiap umat-Mu, jamah setiap kami ya Tuhan. Memulihkan kami, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami ya Tuhan. Haleluya.
mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah segala. Terima kasih. Kami buka hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup mengatasi segala pergumulan, Amin. yang sanggup mengatasi segala sakit penyakit, yang sanggup mengatasi segala persoalan dalam hidup. Amin. Amin. Kami mau meninggikan Engkau Yesus Tuhan di tempat ini. Syaralabaralabaran. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Dengan percaya kita katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami jemput rumah Tuhan untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang. Perkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Perkatakan
katakan imanmu. Aku punya. Ini yang menjadi iman kami di hadapan Tuhan sore hari ini. Engkau sanggup menggenapi janji-janjimu atas setiap hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya. Mari dengan percaya datang pada Tuhan sore hari. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuh. Oh, haleluya. Kami bersepakat sore hari ini Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menyertai nikmat-Ku bersama percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kuasa-Mu. Tak terduga cara ini yang kami percaya Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas lagi kami, haleluya. Tak terduga jalan ini yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita boleh kasih tepuk tangan yang percaya bersama-sama lebih lagi. Katakan, oh, tak terbatas kuasa-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami. Amin. Kuasa-Mu sanggup memulihkan, kuasa-Mu sanggup membukakan jalan, dan Amin. kuasa yang sama sanggup mengubahkan hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau yang telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya, yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Boleh salam kiri kananmu, katakan, kamu pasti diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Berkati Tuhan. Hari ini kamu diberkati. Haleluya. Mount Hermon Church, angkat tangan kita yuk. Bagurabani kepala harum, yang kejangkutan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sanalah diperintahkan Tuhan, maka berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Angkat tangan kita, jempol kita, yuk goyangkan sama-sama. Mari memuji Tuhan, menari bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Kami menari bagimu Yesus, Tuhan Allah kami. Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Bagimu segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, oh betapa dan betapa eloknya bila saudara seiman
hidup dalam bersama. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Yes. Dan betapa indahnya. Lihat kiri kananmu, katakan, keinginan hidup dalam bersama. Ayo sama-sama Mount Hermon Church, angkat tanganmu. Mati kepala haru, kejanggut dan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sinilah hari binatang berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Ayo sama-sama angkat tangan kita, katakan, mandi kepala haru. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Lari perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi sama-sama ya. Ayo semua angkat tanganmu, katakan, mandi kepala haru dan kejanggut dan jiwanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah mari mintakan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Bersukacita, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, dia Allah yang ajaib. Silakan Pak Tommy. Kayak seperti ada di perayaan apa gitu ya musiknya gitu. Jadi memang luar biasa. Semuanya saya masih bisa ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ingin mendeklarasikan Tuhan kita tuh ajaib. Haleluya. Amin. Tuhan kita ajaib. Amin. Aduh kurang kencang. Tuhan kita ajaib. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yuk. Tepuk tangan di atas kepala.
ajaib Kau Tuhan, Oh, Herman suaranya. agung dan perkasa. Sumber Tuhan, Kau sumber kemenanganku, Sayang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Sayang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah. terima kasih Bapa. Kau Raja yang mulia di tengah-tengah kami. Kekuasaan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Hey, Yesus Kaulah ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa pemerintah selamanya. Sekali lagi, Yesus. On Herman katakan, ajaib. agung. Kau sumber Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak Yes. pemerintah selamanya. Come on, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sorakan haleluya. Dia Raja mulia. Dia ada bersama dengan kita, menyertai kita, terus memimpin kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau ajaib, Engkau mulia. Perbuatanmu dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Bahkan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepadamu, firman Tuhan berkata, Engkau tetap setia. Karena Engkau tidak dapat menyangkal dirimu bahwa Engkau adalah pribadi yang setia. Untuk itu kami bawa keberadaan kami Tuhan. Kami katakan kami tahu dan kami percaya. Kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata oleh karena kesetiaan Tuhan yang ditunjukkan di dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kau yang kami andalkan di dalam setiap hal. Biar kami belajar terus untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
pengharapanku selalu ada di dalam. Tuhan menuntun lagu ini lagi untuk dinaikkan. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan, amin, menyerah meski dalam kesesatan seluruh hidupku. Kita mau katakan lagi ya, genggaman. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi aku terima. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya, amin. Ku terima sekarang kemenangan. Jemaat MHC, percaya bahwa kemenangan itu darimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Kau kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau setiap waktu di dalam hidup kami. Kau yang kami inginkan, Kau yang kami rindukan. Oh haleluya. Yesus hanya Kau.
hikmatmu lebihi pikiranku. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya, Hanya Yesus yang kami hanya percaya. Kau Yesus, Hanya Yesus pengharapan kami Hanya andalkan. Yesus Oh, Kau yang kami andalkan, hidup kami milik-Mu Tuhan. sumber kekuatan Seluruh hidupku milik-Mu, sumber kepunyaanmu. Oh, tanpamu kami tak bisa apa-apa. Yesus, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami inginkan. Yesus, Kaulah pengharapan kami Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau damai sejahtera kami, Kau sukacita kami. Haleluya. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami perlukan.
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Come on Hermo, mari bangkit berdiri, katakan satu-satunya yang andalkan, hanya Kau Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang datang, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Ini iman kami pada hari ini. Kami berkatakan lagi, memasuki minggu kedua di bulan Juli ini. Engkau tetap Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan
memberkati, menyembuhkan. Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sewaktu kami mencoba untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami kehilangan pengharapan, kami kehilangan damai sejahtera. Tapi waktu kami mengandalkan Engkau, kami melihat bukan karena kuat dan gagah manusia, berkat itu datang, kesembuhan, pemulihan itu datang, dan damai sejahtera-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu yang akan berbicara kepada kami dengan singkat pada sore hari ini. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Yesus yang kami andalkan, Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu apa kabar? Kurang keras. Bapak Ibu apa kabar? Haleluya. Saya percaya waktu Bapak Ibu berkata luar biasa, itu bukan cuma ikut-ikutan bilang luar biasa, tapi adalah satu ungkapan dari dalam hati bahwa kehidupan kami menjadi luar biasa oleh karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Waktu saya lagi nyusun lagu, kok lagunya Brother Pastor Thomas. Tadi Pastor Thomas ya di sini. Pastor Thomas kok lagunya kok bisa nyambung ya sama saya tentang mengandalkan Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Kata mengandalkan dalam bahasa Ibrani, siapa orang Batak di sini? Orang Batak di sini boleh angkat tangannya. Orang Batak di sini boleh angkat tangannya. 1, 2, belakang. Ada lagi 3. Malu-malu ngangkatnya setengah tiang ngangkat itu. Ini main keyboard kita orang Batak nih, Willy. Coba tepuk tangan dulu untuk Willy dong hari ini. Jarang-jarang soalnya bisa melibatkan Willy di dalam ibadah MHC. Ini sibuk banget. Sibuk banget kemana-mana dia. Luar kota, luar negeri, sama melanglang buana. Loh ini nubuatan, lu terima tuh. Willy ini luar biasa. Saya udah banyak kali melayani dengan dia luar biasa. Dan Bapak Ibu juga di sini luar biasa. Amin. Tahu nggak kata mengandalkan dalam bahasa Ibrani? Di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahasa Ibrani dari mengandalkan itu adalah, siapa orang Batak di sini? Bahasa Ibraninya Bataks. Coba cek. Mengandalkan di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang dalam bahasa Ibraninya Bataks. Nanti cek ya. Ini benar. Nih ya, saya mungkin jelaskan sedikit. Kalau misalnya Alkitabnya Bapak Ibu punya ada Strong's dictionary-nya, maksudnya ada penerjemahan bahasa aslinya, itu akan kelihatan bahwa nama mengandalkan itu Bataks. Bataks itu B-A-T-A-C-H. Bautak ya, B-A-W-T-A-K-H fonetiknya pembacaannya. Artinya percaya dan mengandalkan. Itu artinya percaya dan yakin. Bagi orang-orang Batak sini saya percaya ini nih sesuatu spirit yang diturunkan. Nah, coba buka Yeremia 17 ayat 7 kata lagi. Nah, itu dia. Tuh trusted. Nah, trustednya itu coba dibuka. Diklik yang H982. H982-nya diklik ya. Diklik aja. Oh, enggak kebuka ya? Oh. Nah itu tuh nggak bisa di
Geleban nggak bisa. Tuh tulisannya. Kelihatan ya itu tuh di TV belakang kelihatan. Tuh lihat tuh tulisannya Batak, BATACH. Dalam fonetiknya BAWTAKH. Batak. Nggak mengandalkan nih, mengandalkan itu. Bahasa Yahudinya Batak. Berbahagialah orang Batak di tempat ini. Engkau adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Lihat tuh situ foto, terus kasih tunjuk orang rumah. Nih, dalam bahasa Ibraninya, orang Manado bukannya nggak mengandalkan Tuhan, Pak Ferdi ya. Kita orang Manado. Kita orang basudara ya toh. Iyo, kita sudah basudara. Orang Manado ada lagi bahasanya, tapi nanti. Hari ini kita bicara soal Batak dulu ya. Batak itu artinya mengandalkan. Dikatakan berbahagialah, atau dalam bahasa Inggrisnya di situ blessed, diberkatilah. Diberkatilah kamu yang mengandalkan. Berkatilah engkau yang Batak terhadap Tuhan. Waktu engkau mengingat dirimu orang Batak, jadi orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah aku orang Batak yang mengandalkan Tuhan. Karena aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang Batak sini katakan amin. Orang Manado katakan Selain orang Batak, orang Manado katakan amin. Semua kita diberkati Tuhan, karena ayat ini bukan hanya untuk orang Batak aja ya. Jadi untuk semua orang, untuk kita semua. Tapi ini bahasa aslinya. Loh, saya kok dapat ini? Saya juga heran. Lah, kok Batak? Wah, gila nih. Ini berarti ada pesannya bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan, trusted, percaya. Dikatakan di dalam, kalau misalnya lihat terjemahannya yang lebih lanjut, Batak itu artinya orang yang percaya, mengandalkan, yakin, berani. Percaya pada Tuhan butuh keberanian. Mengandalkan Tuhan itu butuh keberanian. Butuh keberanian. Jadi untuk orang-orang yang berani. Dan memiliki rasa aman. Rasa aman yang bukan kita dapatkan karena kita punya jabatan, kita punya banyak harta, kita punya banyak hal dalam kehidupan kita. Rasa aman karena kita mengandalkan Tuhan. Dan kita mengatakan dalam diri kita gini, hanya Tuhan juru selamatku. Hanya Tuhan memberikan aku kehidupan yang kekal. Firman-Nya, hanya Tuhan yang memberikan kepadaku kehidupan yang berkelimpahan. Hanya Dia. Jadi rasa aman itu tidak dibentuk berdasarkan kita banyak uang di rekening kita. Ya, banyak uang juga nyaman gitu loh. Amin. Cuman gini, the blessed is the man that trusted in the Lord. Berbahagialah atau diberkatilah waktu engkau mengandalkan, percaya, engkau berani percaya kepada Dia sepenuhnya. Maka dikatakan ini, engkau diberkati. Engkau gak perlu cari berkat, engkau gak perlu cari hal-hal yang berasal daripada dunia gini. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan gak pernah kecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Gak pernah. Karena Dia tahu, Dia menyelidiki hati. Dia bukan seperti kita nih. Waktu saya melihat Brother Ferdi, kita saling ngelihat karena kita ngelihat penampilan luar ya. Kebanyakan manusia ngelihatnya penampilan luar dari atas sampai bawah. Kira-kira kalau kita ngelihat siapa nih Tommy nih dari atas sampai bawah. Kadang-kadang kita dilihatin gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi ada orang ngeliatin saya dari atas sampai bawah, saya bingung, gue ada salah apa ya? Kok gue dilihatin dari atas sampai ke bawah? Tapi tetap aja merendahkan diri. Shalom, salam. Bukan karena penampilan luar, tapi karena ada satu keyakinan di dalam bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, hanya karena aku Batak sama Tuhan, maka aku akan melihat berkat Tuhan itu mengikuti kehidupan. Amin. Amin. Ini luar biasa. Karena dikatakan gini, diberikan contoh seperti ini. Coba ditutup dulu bahasa Ibraninya yang tadi supaya semua bisa kembali ke bahasa Indonesianya, Pak Karel. Terima kasih. 17 ayat 8. Dinaikin aja sampai semua ayatnya kelihatan Pak Karel. Ya, 1, 2, 3. Ia akan yang merambatkan, yang tidak mengalami, yang daunnya tetap, tidak khawatir dalam tahun, yang tidak berhenti menghasilkan. Bapak Ibu nih dengar sini ya. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, Batak sama Tuhan. Ya, mau orang bilang di luaran sana, sekarang musim susah, ekonomi susah,
perekonomian susah. Aduh, sekarang musimnya hati-hati deh kalau kita mau masuk bisnis, kerjaan kita ingin memulai sesuatu usaha apa, hati-hati deh. Sekarang susah. Orang di luar ngomongnya kalau ketemu banyak orangnya susah. Dari orang kanan susah, orang kiri susah, orang depan susah, orang belakang susah. Semua kita kayaknya dikelilingi sama orang yang punya pandangan, punya ngelihat zaman ini zaman susah. Tapi Tuhan berkata gini dalam firman-Nya, waktu engkau mengandalkan Tuhan, mau musimnya kering, ya, mau yang panas terik, tahun kering, dia nggak akan berhenti menghasilkan buah. Nggak berhenti. Engkau tidak berhenti untuk jadi berkat. Engkau nggak berhenti untuk hidupmu. Waktu orang bilang susah, kamu bersiap bilang begini, enggak, tahun ini nggak susah, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Enggak, kamu bilang semua susah. Tidak. Satu kali, sewaktu orang Israel dijanjikan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, dikirimlah utusan ke sana. Termasuk di dalamnya ada Joshua dan Kaleb masuk. Bukan untuk mengamat-amati gimana. Mereka masuk dong pada waktu itu ke tanah Kanaan. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka melihat ada dua hal yang mereka temui di tanah Kanaan. Mereka melihat, yang pertama mereka melihat bahwa penduduk yang ada di tanah Kanaan itu tinggi-tinggi. Suku enak, raksasa, besar. Mereka melihat, itu ya, kira-kira kalau di kita, wah kita tuh kayak belalang. Katanya kita tuh cuma kayak belalang bagi mereka. Kata utusan-utusannya kita kayak belalang. Mereka tuh besar-besar raksasa. Ya, tinggi-tinggi. Dan yang kedua yang mereka lihat di Kanaan itu adalah hasil tanah dari tanah perjanjian itu di Kanaan itu. Itu berlimpah ruah, itu tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Mereka lihat. Di dalam kelompok pengintai Israel waktu masuk ke tanah Kanaan ada dua golongan. Satu yang percaya, satu yang mereka semua mengalami Tuhan di dalam perjalanan di padang gurun. Tapi mereka kemudian terbelah menjadi dua. Ada pengintai-pengintai yang berkata seperti ini, aduh kita gak bisa itu menundukkan tanah itu. Karena yang penduduk di sana itu adalah raksasa. Kita bagai belalang, habis kita. Tapi cuma dua orang di situ yang berani bilang di hadapan semua, enggak. Kita akan menduduki tanah itu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang sudah memimpin kita keluar dari tanah Israel. Dia yang telah menjanjikan tanah Kanaan itu untuk kita. Kita pasti akan menghabisi mereka. Karena Tuhan ada di pihak kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, mungkin engkau melihat raksasa di depanmu. Mungkin engkau melihat masalah, tantangan besar di hadapanmu. Mungkin orang sekitarmu bilang susah. Tapi kalau engkau ada bersama dengan Tuhan dan engkau mengandalkan Dia dalam kehidupanmu, maka engkau melihat bahwa apapun yang ada di hadapanmu gak sebanding dengan Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang mulia, yang menyertai perjalanan kita. Gak sebanding. Ada dua orang ini, Yosua dan Kaleb, dia melepaskan atau merobek baju mereka. Dan dia bilang ke semua orang Israel yang ada di situ, tidak, kita pasti akan menguasai tanah perjanjian itu. Sebab kita memiliki janji Tuhan. Dan Tuhan yang telah menyertai kita akan membuat kita menduduki tanah perjanjian. Cuma dua orang. Dan akhirnya digenapi. Memasuki tanah perjanjian. Menguasai tanah perjanjian. Dan akhirnya tanah perjanjian itu menjadi tanah warisan leluhur dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sampai sekarang. Bapak Ibu, waktu engkau mengandalkan Tuhan, gak peduli apa yang kau lihat di tengah-tengah dunia ini, kau akan maju. Apalagi sekarang kita ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Waktu matamu tertuju terus kepada Dia. Dan engkau tahu bahwa Yesus ada di dalammu. Engkau ada di dalam Dia. Waktu engkau tahu bahwa Dia Immanuel dalam kehidupanmu. Waktu engkau berjalan dengan Dia dan di dalam hadiratnya. Apapun yang kau temui, Yesus akan membuat engkau menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dari sinilah kita mengerti Tuhan kita dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi sampai rumah ingat ya, Bataks ya. Apa tuh? Andalkan Tuhan. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan menyertai keberadaan kita. Nah, Bapak Ibu, 50 hari yang lalu Tuhan memanggil kakak saya, kakak kandung yang nomor 3. Kemarin kita baru merayakan 40 hari kakak saya meninggal. Yang unik tuh, kakak saya itu meninggal
di umur 60 tahun di hari ulang tahunnya. Jadi kakak saya ulang tahunnya tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei itu kita pada dari tanggal 19 itu, bangsa kita masih gantian jaga di rumah sakit ya. Kakak semua jaga. Sebenarnya pada tanggal 20 Mei itu kakak dalam kondisi sudah keluar dari ICU, masuk ke ruangan HCU. Jadi di ruangan HCU itu sebenarnya keadaannya sudah membaik. Tapi 21 pagi kita dapat telepon di rumah sakit, keadaan kakak menurun kesadarannya. Dan jam 3 lewat lah, mungkin setengah 4 pagi, kakak udah dibantu, dilakukan bantuan pernafasan segala macam, dan akhirnya meninggal. Kakak meninggal karena kanker pankreas. Oke itu, ganas pada waktu itu. Tapi waktu itu ya, terus terang aja, sebagai anak Tuhan yang sudah melayani, waktu itu juga saya pernah kumpulkan keluarga, sama-sama kita berdoa buat kakak. Kita angkat perjamuan kudus, Pak Gembala, bersama-sama. Secara korporat kita angkat perjamuan kudus. Dan kita mendeklarasikan firman. Pada waktu itu kalau boleh saya mencurahkan hati saya. Pada waktu itu saya punya a big question mark. Saya punya satu pertanyaan yang besar sekali pada waktu itu. Saya bertanya-tanya gini, Tuhan, kita ini udah melayani Engkau bertahun-tahun gitu. Kakak saya itu adalah kepala sekolah dari satu sekolah Kristen namanya Yapendik, Yayasan Pendidikan Kristen. Kakak saya meninggal, ini adalah kepala sekolahnya. Dia melayani Tuhan juga di situ. Dan kakak saya itu dikenal, yang nomor 2 ini dikenal sebagai pribadi yang suka sekali berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam keluarganya apa segala. Dia menjadi teladan di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan akhirnya itu juga yang dia bawa waktu dia melayani di gereja dan dia melayani sebagai kepala sekolah. Waktu dia meninggal, saya tuh begini, Tuhan, kenapa sepertinya, waktu saya ngomong sama Tuhan, kenapa sepertinya doa-doa yang kami naikkan sebagai keluarga itu kok sepertinya kuasanya mengalir, kuasamu. Ya kayak semacam di bawah gini, kenapa engkau gak sembuhkan dia? Kenapa Tuhan? Kita semua percaya, kita semua telah berdoa. Kita semua udah ngambil satu komuni, ngambil perjamuan kudus bersama-sama beberapa kali. Dan kita melihat dan percaya, coba untuk mengandalkan Tuhan di dalam kesembuhan kakak. Tapi memang di akhir perjalanannya, Tuhan mengingatkan kita semua, kami semua keluarga, bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Seringkali kita merasa bahwa kalau kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan doa ini, kita sudah percaya, kita sudah melakukan ini. Sepertinya Tuhan akan mengikuti kehendak kita. Tapi ternyata at the end, saya belajar sebagai hamba Tuhan. Saya belajar, Tuhan, ternyata kedaulatanmu lebih baik daripada keinginan kami. Seringkali kan, seperti yang dikatakan di Matius 7. Nanti banyak orang di hadapan hadirat, di hadapan Bapa tuh bicara gini, Tuhan, bukankah aku telah menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan-setan demi namamu? Tapi Tuhan berkata gini kepada orang-orang itu, hey, I don't know you. Aku gak kenal engkau. Maaf. Karena sebenarnya kesembuhan, nubuatan, kuasa otoritas untuk mengusir setan itu kan bukan karena kita bisa melakukannya, tapi oleh karena kita dipakai sama Tuhan untuk melakukannya. Gak ada yang boleh bermegah di hadapan Tuhan oleh karena kita bisa bernubuat. Gak ada yang boleh bermegah di hadapan Tuhan oleh karena kita bisa menyembuhkan orang. Gak ada yang boleh bermegah di hadapan Tuhan oleh karena kita bisa mengusir setan. Bukan itu. Tapi di hadapan Tuhan kita berdiri dan berkata, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada, itu semua oleh karena kasih karuniamu, kebaikanmu. Kau yang memakai bejanaku untuk menjadi berkat, menyembuhkan banyak orang. Dan akhirnya di situ saya mulai mengambil satu sikap untuk berdamai dengan hati dan juga kepada Tuhan. Saya berdamai kepada Dia dan saya berkata pada Tuhan, Tuhan, bahwa kedaulatanmu di atas segala-galanya. Waktu kami mengandalkan Engkau, kami percaya Bapak ini yang terbaik buat keluarga kami. Terbaik. Karena kakak saya itu udah mulai mengalami penurunan kondisi itu dari mulai bulan Februari. Tambah kurus, gak bisa makan sedikit muntah, kita bingung. Badannya jadi kuning dari atas sampai ke bawah. Kita cek ke rumah sakit, katanya cairan kuning. Di dalam dia punya empedu yang
tersumbat di dalam gak bisa keluar. Kita udah ambil tindakan, cairan empedunya udah keluar dari dalam empedunya, dan dokter bilang habis ini pasti kakak udah mulai pulih. Ya, cairan kuning dalam empedunya sudah keluar, badannya udah gak jadi kuning, tapi cara makannya kakak itu belum pulih. Gak pulih gitu, jadi gak bisa makan sedikit, kayaknya rasa mual, muntah keluar. Rupanya ada yang lebih besar daripada itu. Dan kita terus berdoa pada saat itu, tapi di atas segala-galanya, waktu kita mengandalkan Tuhan, itu berarti juga kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Amin. Yang terbaik. Seringkali kita tahu, aku percaya kepadamu Tuhan, tapi kita punya mau yang terjadi. Tuhan, saya maunya begini. Tuhan, saya maunya begini. Tapi Tuhan punya rancangan yang lebih besar. Dan rancangan Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Bagi kita yang masih hidup, saya mengambil satu sikap gini. Sekarang saya masih dikasih kesempatan. Hari ini tanggal 11 Juli 2025, saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Saya masih diberikan nafas kehidupan. Kasih karunia Tuhan masih melayakkan aku untuk hidup pada hari ini. Pada waktu aku menjalani hari ini, biarlah aku semakin berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan percaya pada hari ini Tuhan akan menuntun keberadaanku untuk melihat yang terbaik. Bukan menurut versinya kita, tapi yang terbaik menurut apa yang Tuhan mau kita jalani dalam kehidupan kita. Karena dalam mengandalkan Tuhan itu juga berbicara firman Tuhan. Waktu Tuhan berkata seperti ini kepada kita semua. Di Lukas 9 ayat 23. Satu kali Tuhan, para murid-muridnya datang, Tuhan, kami ingin mengikuti Engkau. Sepertinya kan gitu ya. Keinginan kita tuh kayaknya kalau lagi on fire gitu untuk Tuhan. Mau ikut Tuhan. Ada KKR sana, ikut. Ada ibadah profetik di sana, ikut. Ada hamba Tuhan dari luar negeri sana, ikut. Di MHC ada hamba Tuhan di situ, Bapak Gembala yang bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit katanya. Dan itu orang yang yang dulu mandul bisa punya anak. Bagi Bapak Ibu yang mau punya anak tahun ini bisa doakan sama Bapak Gembala ya. Ini ada kuasa Tuhan. Saya percaya karena apa? Karena Bapak Gembala ini selalu menyuarakan Yesus dan kasih karunia-Nya yang memakai hidupnya untuk menjadi berkat. Kita maunya kan gitu ya. Ikut, enggak. Tapi sebenarnya di atas segala-galanya, waktu kita percaya mengandalkan Tuhan, seperti Bapak Gembala dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan, waktu aku dapat menyembuhkan orang itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memakai hidupku untuk menyembuhkan orang lain. Untuk membuat banyak orang dulu yang mengalami cancer bisa sembuh. Mereka yang dulu tidak bisa hamil, mandul bisa punya anak lagi. Itu kuasa siapa? Kuasa Tuhan yang memakai Bapak Gembala untuk menyembuhkan banyak orang. Sewaktu kita tahu itu, maka kita akan menjalani kehidupan kita dengan percaya, Bapa, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Waktu aku menjalani hari ini, dan aku percaya Engkau memakai bejana ini untuk kemuliaan-Mu. Waktu aku semakin berserah dan mengandalkan Engkau, aku akan melihat seperti firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata juga di Lukas 9:23, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Tom, salib udah dipikul tuh sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apalagi harus kita pikul? Nih ya, seringkali kalau kita tidak menyangkal diri, daging ini akan memegang peranan penting untuk selalu mendorong atau memimpin kehidupan kita untuk maunya. Kita punya mau, keinginan kita, apa yang kita inginkan itu yang selalu mau. Tuhan, saya kan udah mengikuti Engkau. Aku mau yang begini. Semua banyak hal dalam diri kita yang sepertinya kita mau itu Tuhan lakukan buat kita. Tapi seberapa banyak dari kita yang mau mengetahui bahwa bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan seringkali waktu apa yang Tuhan mau, waktu kita sudah diselamatkan oleh Dia, diselamatkan oleh Tuhan, mengetahui dan mengenal kasih karunia-Nya, berjalan dalam kasih karunia-Nya, kasih karunia diberikan bukan supaya kita terus mengikuti keinginan daging dan terus melakukan hal-hal yang kita inginkan sendiri, bukan. Kasih karunia Tuhan itu artinya gini, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Batak sama Tuhan.
Mengandalkan dia. Mengandalkan dia. Deny yourself. Deny yourself di sini apa? Sangkal diri itu deny. Seringkali adalah hal dalam kehidupan kita waktu kita berjalan, Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kita itu, dia akan berbicara kepada kita. Oh oke, ini kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Aku harus berjalan dan aku harus mengandalkan dia. Dan percaya waktu aku terus menyelaraskan hidupku kepada Tuhan, maka hidupku akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, jangan tunggu sampai Tuhan kalau aku banyak duit, baru aku bisa jadi berkat bagi orang lain. No, bukan soal duit yang membuat kita jadi berkat buat orang lain. Hidupmu sepenuhnya, ucapanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, seluruhnya. Rasul Paulus berkata hidup itu seperti buku, kitab yang terbuka. Yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan mereka dapat mengalami Yesus yang termanifestasi melalui kehidupan Rasul Paulus. Dan orang-orang pada saat itu yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka mengenal kasih karunia Tuhan. Hari ini, mari kita dedikasikan kembali dan percaya Yesuslah yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita mengandalkan Yesus, firman-Nya berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Kau yang kami andalkan setiap waktu dalam kehidupan kami. Kau terus tuntun keberadaan kami semua. Kau tuntun gereja ini Mount Hermon Church untuk mengandalkan Engkau senantiasa. Kau percayakan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hari, dan Ibu Karlina untuk memimpin gereja ini. Bapak memberkati, Bapak mengurapi,
Bapak memimpin keberadaan gembala tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga jemaat yang setia yang datang hari Kamis, Jumat, dan hari Minggu. Bapak memberkati. Dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Karena kami percaya hanya dengan mengandalkan Engkau, kami akan melihat sungguh kuasa-Mu dan kasih karunia-Mu sempurna menyertai perjalanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Bikin kaget. Willy, namanya Willy. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada yang perlu nomor teleponnya Willy, nanti minta langsung ke Willy ya. Haleluya. Saudara diberkati saat malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa di saat kita mengandalkan Tuhan, maka tangannya yang kuat senantiasa menopang hidup kita. Amin. Memelihara kita dengan sempurna, bahkan janjinya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Dan berbuah pada musimnya. Amin. Yes, Haleluya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita boleh bersatu terlebih dahulu kita di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah disampaikan pada saat sore malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa di saat kami mengandalkan Tuhan, maka hidup kami akan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati yaitu Pastor Tommy bersama dengan keluarga besar, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi untuk menjangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kerinduannya Tuhan, Tuhan berkati tepat pada waktunya, Tuhan jawab setiap doa-doanya. Terima kasih Tuhan, kami sikap memberikan ucapan syukur kami, bahkan kami berdoa siapapun kami yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami, di tangan mereka ada berkat, apapun yang mereka kerjakan di dalam kekudusan Tuhan Yesus senantiasa buat berhasil. Amin. Toko, dagangan, usaha, pekerjaan, karir, bisnis, pekan, proyek, tender, setiap doa-doa mereka Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan berkati setiap kehidupannya. Bahkan diangkat naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan naik turun. Karena Tuhan adalah gembala kami. Takkan kekurangan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahannya, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama naikkan pujian ini. Ya Allah yang ajaib bagi setiap kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kasihnya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang betapa heran. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang lagi katakan betapa heran. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan bagi setiap kita, amin. Perbuatannya dahsyat. Dan kita akan menyaksikan pengumuman sepekan dari Mon Herman. Selamat menyaksikan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Tommy Sanger dan Bapak Thomas William atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025. Dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Flora Anggraini. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh PDP Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie berikutnya, tanggal 20 Juli 2025, dalam ibadah minggu sesi ketiga jam 15.30 dengan judul Perkawinan di Kana. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dan Bible Movie, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama Tuhan, kami undang bagi Bapak Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Dan sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Dia besar, El Shaddai, El Luar biasa, Willy, keyboardnya luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya tadi khotbahnya Pastor Tommy, sekarang saya bersaksi tentang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu ya, sedikit ya. Saudara tahu saya dulu insinyur lulusan ITB. Kemudian saya kerja di suatu industri selama 10 tahun. Posisi lumayan gitu Bapak Ibu ya. Tapi saudara tahu ketika saya mengalami mujizat pertama kali ke Israel, pulang dari Israel, saya nggak ingin lagi bekerja sekuler. Saya kemudian ingin setiap hari ke gereja. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, dan bukan hanya itu, saya melakukan tindakan drastis.
saya tinggalkan semua pekerjaan itu demi ke gereja. Saya hanya berpikiran, saya percaya, saya mengandalkan Tuhan saja. Iya Bapak Ibu. Dan saudara tahu reaksi orang-orang sekitar saya, terutama mama saya. Kamu itu gila. Iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dianggap meninggalkan semuanya. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan jabatan, meninggalkan penghasilan. Masuk ke gereja yang pada masa itu dianggap ya nggak menjanjikan gitu ya Bapak Ibu ya. Madusula, masa depan suram gitu. Tapi saudara tahu, ketika saya melangkah full heart, full time di gereja, benar-benar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengganti semua yang hilang berlipat kali ganda. Ya, saya ketika meninggalkan pekerjaan, saudara tahu, ketika saya ke gereja, saya mendapatkan penghasilan 5 kali lipat. 5 kali lipat Bapak Ibu. Saya ninggalkan pekerjaan saya, jabatan saya. Saudara tahu, ketika saya masuk itu gereja Tiberias, saya diangkat Tuhan luar biasa menjadi orang kedua di gereja itu. Jadi sekretaris pribadi gembala. Saudara lihat itu? Ya, jadi saudara, jadi luar biasa cara Tuhan. Diangkat saya luar biasa. Bukan hanya itu, dapat bonus lagi. Saya dapatkan jodoh dari Tuhan. Iya luar biasa Bapak Ibu. Dan bonus itu, kalau enggak ada gereja ini Bapak Ibu. Ya luar biasa kan. Jadi kehidupan saya nyaman sekali. Iya luar biasa. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara enggak perlu khawatir. Iya. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Jabatan saya hilang, diganti jadi jabatan tinggi. Nomor 2. Penghasilan saya hilang, saudara diganti menjadi 5 kali lipat. Ya. Bahkan gelar saya juga hilang karena kalau di gereja kan nggak perlu insinyur kan? Iya kan di tempat kerjaan perlu. Saudara tahu diganti Tuhan menjadi doktor, S3, dapat beasiswa dari Bapak Gembala itu. Iya, saya dapat doktor. Makanya ada gelar saya kan insinyur itu ya dari mama saya lah kan. Doktor dari Gembala itu Pak Pariaji dibayari itu. Jadi gelar yang hilang itu digantikan Tuhan berlipat kali ganda. Jadi dari S1 insinyur dari S3 tuh kan. Hebat kan? Ya, gaji bisa 5 kali lipat. Hebat kan? Jabatan bisa naik jadi orang kedua di gereja itu kan luar biasa. Sehingga ketika saya datang ke mana-mana tempat ibadah, orang agak ngeper juga. Oh, ada apa ini? Orangnya Pak Pareji gitu Bapak Ibu. Jadi iya. Karena apa? Saya sekretaris beliau. Iya Bapak Ibu. Jadi kayak bahkan telepon saya jadi teleponnya untuk semua orang yang dihubungi oleh Bapak Gembala. Jadi ketika saya nelpon, orang itu, oh itu berarti suaranya Pak Gembala gitu. Jadi luar biasa. Karena itulah benar tadi khotbahnya Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara nggak perlu khawatir hidup saudara. Karena Tuhan yang punya kuasa langit dan bumi. Maka Tuhan bisa menggantikan apa yang kita lepas menjadi berlipat kali ganda. Karena itulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu benar. Semua yang aku tinggalkan itu seperti sampah. Ketika aku mendapatkan Tuhan Yesus. Kan luar biasa kan? Iya, karena itulah bagi hidup kita juga hari ini. Selalu andalkan Tuhan. Apapun hidup kita. Iya Bapak Ibu. Bukan karena pintar. Saya banyak lebih pintar dari saya Bapak Ibu. Iya kan? Iya di SMA saya gak terlalu pintar. Setengah-tengah lah. Gak bodoh juga gak terlalu pintar. Tapi saudara tahu. Saya mendapatkan 2 perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Tanpa biaya mahal. Saya masuk Parahyangan jurusan ekonomi dengan uang pembangunan 0. Iya, orang-orang pada bayar uang pembangunan itu jutaan Bapak Ibu. Saya enggak. Dan isu-isunya saya nilai yang terbaik saat ujian. Demikian juga saya diterima di ITB juga Bapak Ibu. Kan luar biasa. Enggak ada seangkatan saya di situ Bapak Ibu. Iya, enggak ada. Bahkan saudara tahu, hidup saya juga diberkati. Dari seluruh keluarga saya paling diberkati. Dari seluruh alumni ITB saya paling diberkati. Dari seluruh orang di kampung saya paling diberkati. Karena itulah ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara luar biasa pasti itu. Iya Bapak Ibu. Amen. Hidup saya luar biasa karena itu andalkan Tuhan. Memang awalnya kesannya kayaknya banyak ya tantangan. Ya bayangin aja mama saya sendiri ngomong saya gila gitu. Lah kan dianggap apa? Ninggalkan semua kan.
Gelar saya ditinggal, jabatan saya ditinggal, penghasilan saya ditinggal. Kan orang gila namanya itu. Karena dari kerja kan susah sekarang kan. Tapi saya tinggal semua. Ya kan orang gila. Ya enggak Bapak Ibu, iya terkesan gila. Tapi puji Tuhan, sekarang saya menjadi anak yang paling dibanggakan ibu saya. Ya kan? Jadi Tuhan bisa merubahkan semua Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan sungguh-sungguh ya. Maka Tuhan mengangkat kita tinggi. Iya. Iya, teman-teman saya sekarang tahu enggak? Membeli semuanya. Lah kan usia saya 60 tahun sekarang, tapi kesannya 17 ya Bapak Ibu ya. Ya kan? 60 tahun. Itu usia pensiun loh Bapak Ibu. 60 kan, umumnya pensiun kan 55 atau 56 kan. Jadi teman-teman saya walaupun dulu pada direktur, ada dirut, CEO, sekarang memble. Pensiunan semua kan. Pensiunan semua memble kan. Iya memble semua sekarang. Walaupun dulu wah hebat gitu ya. Iya sekarang usia 60 ya udah pensiunan semua. Jadi gak ada lagi berani ke mall gitu. Kalau saya masih asik aja ke mall kan makan. Iya luar biasa ya. Jadi hidup saya juga dan menjadi berkat juga bagi istri saya kan. Iya Bapak Ibu, iya karena itulah ya kita mengandalkan Tuhan saja. Saudara gak perlu khawatir. Ya Bapak Ibu ya walaupun sekarang kondisinya kayak gimana gitu. Saudara gak perlu khawatir. Andalkan saja Tuhan. Saudara tahu di Alkitab ketika dunia mengalami masalah justru itulah saatnya Tuhan mengangkat anak-anaknya. Amin. Contoh di Mesir ketika terjadi kelaparan. Siapa muncul? Yusuf. Ketika di Babel terjadi masalah, muncul Daniel dan kawan-kawan. Ketika terjadi krisis ratu, Wasti, muncul Esther, kan? Jadi di mana dunia mengalami masalah, di situ muncul anak-anak Tuhan. Amin. Iya, karena itu saudara nggak perlu khawatir dengan dunia. Iya, dunia memang membuat sekarang orang ketakutan, krisis, PHK segala macam, ada perang dagang, perang tarif dan segala macam, perang-perangan. Ya, saudara nggak perlu khawatir. Justru ketika ada masalah itulah Tuhan bisa mengangkat kita tinggi. Tuhan ingin menunjukkan anak-anakku bisa berbeda dari dunia. Oke, ya Bapak Ibu ya. Oke, ya kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pujian dan penyembahan ini. Berkati terus Tuhan Pastor Tommy Sanger dan juga Bapak Thomas William, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka agar semakin banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga keluarga mereka dan anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Apapun sakit kami percaya kami mengandalkan Tuhan, nama Tuhan ada di atas segala nama penyakit kami. Dan Tuhan ingin mau menyembuhkan kami, maka kami bisa disembuhkan. Demikian juga apapun tahun 2025 ini kata dunia berat, ada PHK, ada perang dagang, ada perang tarif. Bahkan ada yang berkata Indonesia gelap, kabur saja dulu dan segala macam. Tapi saudara gak perlu khawatir karena kehidupan orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Amin. Tapi apa kata firman yang saudara imani. Ketika saudara imani firman Tuhan, maka apapun fakta di hidup saudara akan diubahkan. Amin. Saudara faktanya sakit, betul. Saudara faktanya resesi, betul. Tapi ketika saudara mengandalkan firman Tuhan, imani firman Tuhan, semuanya akan diubahkan. Saudara disembuhkan dan saudara diberkati. Amin. Berkati juga para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berikan kesehatan sempurna, tambahkan hikmat, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Tuhan Ratu Plaza yang telah mengizinkan Monemo Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun, yang telah tidur bertahun-tahun, sekarang mulai bangkit dan hidup. Bahkan kemarin juga telah datang wakil gubernur untuk meresmikan acara di Ratu Plaza ini Tuhan, Rano Karno. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menutup
doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tinggikan dirimu. Ibadah telah selesai.